sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh Tuhan beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Dan tibalah sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan yang berkati Tuhan, Tuhan yang urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, supaya benar apa yang hamba-Mu ucapkan bukan berdasarkan dari pikiran pribadi, tapi benar Tuhan diilhami dari perkataan Roh Kudus, sehingga benar Tuhan kami terberkati Tuhan, dan kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu lebih lagi Bapa. Berkatilah Tuhan apa yang akan hamba-Mu sampaikan, biar Tuhan sendiri yang berbicara pada setiap hati kami masing-masing, dan bila kami pulang Tuhan bawa berkat dari Engkau. Puji nama-Mu Tuhan, puji nama Yesus kami telah bersyukur, haleluya. Amin. Oke, shalom. Puji Tuhan ya kita bisa beribadah lagi hari ini di tanggal 14 Agustus. Tidak terasa kita sudah mendekati akhir tahun. Kita sudah bulan ke-8 dan berarti udah tinggal 4 bulan lagi kita menutup akhir tahun 2022, dan puji Tuhan ya kita masih disertai, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, bisa berdiri sampai hari ini, bisa beribadah. Puji nama Tuhan ya. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya bukan hamba Tuhan, tapi di sini saya dipercayakan oleh ayah saya, Gembala CMC, untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ya saya berdoa bergumul kira-kira apa yang harus saya sampaikan untuk memang supaya benar-benar memberkati gitu, bukan hanya sekedar mencapai firman Tuhan, tapi juga bisa memberkati jemaat yang ada di sini. Dan akhirnya setelah bergumul, mendapatlah sebuah judul khotbah Who Am I? Judul Who Am I? Nah, kenapa sih kepikiran Who Am I? Nah, jadi saya nggak tahu ya kalau dari rekan-rekan di sini, jemaat di sini, pernah nggak sih menanyakan gitu, mempertanyakan atau mengatakan kalimat ini gitu, mengatakan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari, siapa sih saya? Who am I? Apakah pernah kita mengucapkan kalimat ini? Kalau kita nanya nama orang, who are you? Mungkin seringnya, siapa kamu gitu. Kita pengen kenalan sama orang karena kita belum kenal. Tapi who am I? Siapa saya? Pernah nggak sih menanyakan ini gitu kepada diri sendiri? Kalau saya jujur, saya pernah. Dan ya bisa dibilang nggak terlalu jauh lama, saya pernah mengalami berada dalam fase-fase mempertanyakan tentang siapa sih saya sebenarnya. Kenapa bisa mempertanyakan seperti itu? Karena ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya masih bingung, masih berusaha mencari jati diri. Jadi langsung aja saya tentang. Nah, ada yang pernah dengar istilah quarter life crisis kayak? Ada yang pernah dengar? Angkat tangan. Belum pernah ya? Oke. Apa sih quarter life crisis? Nah, quarter life crisis ini sebenarnya istilah psikologi yang akhir-akhir ini kita lumayan lah sering anak muda biasanya pernah dengar. Jadi suatu periode ketidakpastian dan pencarian jati diri yang dialami individu pada saat mencapai usia pertengahan 20 hingga awal 30 tahun. Biasanya umur 25-an. Di umur 25, kan dibilang quarter karena emang seperempat, atau ya umur 20 sampai 30 kan seperempat hidup kita ya. Dimana biasanya anak-anak muda itu tuh masih belum mengetahui jati diri dia sebenarnya, masih mencari tahu gitu, siapa sih diri dia sebenarnya, masih mencari jati dirinya dia. Dan berdasarkan data yang saya dapat dari internet, banyak nggak sih orang-orang yang mengalami quarter life crisis gini, atau krisis paruh seperempat umur, dan ternyata 86% kaum milenial merasakan hal ini gitu. Jadi anak-anak muda ketika umur 20 tuh mereka bingung gitu. Sebenarnya mereka hidup untuk apa yang harus mereka capai. Mereka harus memilih karir terutama ya. Di umur 25 kan saatnya kita sudah mulai dewasa. Saatnya kita sudah berdiri sendiri, dan kalau misalkan dia masih belum menemukan jati dirinya, pasti dia bingung apa yang harus dilakukan. Bahkan jurusan aja
jurusan kuliah juga mungkin masih bingung, atau pekerjaan juga kadang mungkin kalau kita masih belum menemukan jati diri kita, pasti kita bingung harus mengerjakan apa dan lain-lain. Sehingga inilah yang membuat jati diri itu penting. Tapi sebelum kita masuk ke jati diri itu penting, sekarang kita mau bahas dulu sebenarnya apa itu jati diri. Oke. Jati diri adalah gambaran terhadap diri sendiri yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Jadi jati diri adalah bagaimana kita memandang diri kita, dan terutama bagaimana kita melihat diri kita berbeda dengan orang lain. Karena kalau misalkan kita tidak menemukan jati dirinya, berarti kita sama aja dengan orang lain dan tidak ada pembeda ya dengan orang lain. Jadi tidak ada identitas diri yang kita ambil sebagai identitas diri, dan bagaimana kita melihat jati diri kita itulah jati diri, atau melihat gambaran terhadap diri sendiri. Contohnya kita melihat diri kita mungkin ganteng, atau diri kita mungkin jelek, atau diri kita pemalu. Itu salah satu juga gambar diri yang bisa jadikan gambar diri. Atau kita kadang menganggap gambaran diri kita atau identitas kita berdasarkan pekerjaan kita. Kita menganggap oh kalau saya saya pengen dikenal sebagai seorang A, seorang B. Nah jadi jati diri ini adalah gambaran terhadap diri sendiri yang membuat kita berbeda. Nah, mengapa jati diri sangat penting? Kenapa kita penting memiliki jati diri yang kita tahu bagaimana kita menggambarkan diri kita? Kita buka dulu di Amsal 23 ayat 7. Oke, sudah ketemu? Ya, udah ya. Nah, kita baca sama-sama Amsal 23 ayat 7a, 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi jati diri ini akan menentukan eh, bagaimana cara kita hidup, dan juga bisa menentukan masa depan kita. Misalkan kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang bekerja keras misalkan ya. Kayak secara tidak langsung kita juga akan menjadi seorang yang pekerja keras ketika kita membayangkan diri sebagai kerja. Tapi kalau misalkan kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang biasa-biasa aja gitu ya, masalah kerja keras, masalah mengejar cita-cita ABC, ya pasti kita lihat 5 tahun 10 tahun dia akan menjadi seperti itu. Jadi apa yang kita perhitungkan, apa yang kita bayangkan akan diri kita sendiri, ya nanti 5 tahun 10 tahun ya kita akan jadi seperti itu. Misalkan kita bercita-cita untuk menjadi pemain bola yang handal gitu, besar kemungkinan dalam 5 tahun kemudian kalau memang kita punya identitas yang kuat akan hal itu, kita akan menjadi seperti itu. Makanya kenapa identitas ini sangat penting, karena ketika kita punya gambar diri yang salah, kita punya identitas diri yang salah, ya kita pun akan melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita punya identitas yang benar dalam diri kita pun akan melakukan hal yang benar. Semuanya tergantung dan atau bisa bilang bermula, semua yang kita lakukan bermula dari identitas kita. Ketika kita punya identitas sebagai anak Tuhan, harusnya kita melakukan hal-hal yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita melihat diri kita, oh saya mah orang gagal nih, ya pasti dia ya jadi gagal gitu, tidak akan berhasil. Makanya jati diri yang benar di sini sangat penting untuk kita menjadi diri yang benar. Nah, terdapat beberapa tokoh Alkitab yang bisa kita jadikan pembelajaran mengenai jati diri ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan
jati diri yang benar. Oke. Ada yang tahu ini apa Daud dan Goliat ya? Nah, jadi pasti semua orang udah tahu ya cerita tentang Daud dan Goliat. Bisa kita lihat gitu ya dari sini. Daud itu badannya kecil. Daud itu badannya kecil dibandingkan dengan Goliat, badannya jauh lebih besar. Tapi hebatnya Daud di sini adalah dia berani melawan Goliat meskipun dia tahu ukuran dirinya itu kecil dan Goliat begitu besar. Sementara kalau kita baca di Alkitab ya di 1 Samuel, kita tahu gitu bahwa orang Israel tuh nggak ada yang berani melawan Goliat. Padahal mungkin orang Israel yang lain tuh badannya jauh lebih besar dari Daud. Tapi Daud yang meskipun kecil, dia berani ngelawan Goliat. Kenapa? Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 27. Udah? 1 Samuel 17 ayat 27. Bentar ya. Ayat 26. Maaf. Salah. Ayat 26. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekat, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang membunuh orang Kristen itu dan yang mengendarakan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada yang hidup? Ya, jadi kita lihat ya di ayat ini. Daud bilang, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Apa yang dilihat Daud dalam kondisi itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang-orang lain. Daud melihat bahwa Goliat itu bukan dari tinggi besarnya, bukan dari kuat. Tapi Daud melihat Goliat sebagai orang Kristen yang tak bersunat. Artinya apa? Bukan orang yang di dalam Tuhan. Gitu. Dia melihat siapa sih ini orang yang bukan dalam Tuhan? Kok berani-beraninya? Dan dia melihat barisan Israel, berarti termasuk dirinya juga ya pasti ya di situ. Pokoknya orang Israel adalah di sini dia bilang adalah barisan daripada Allah yang hidup. Itulah yang membuat kenapa Daud berani gitu melawan Goliat. Karena dia melihat dirinya lebih besar daripada Goliat. Cara pandang Daud terhadap dirinya berbeda gitu dengan cara orang Israel lainnya melihat dirinya. Mungkin orang lain melihat dirinya kecil gitu karena ukuran lain, tapi Daud melihat dirinya justru besar. Kenapa? Ya, karena dia tahu siapa dirinya, yaitu dia adalah barisan Allah yang hidup. Siapa yang bisa melawan gitu kalau memang dia mengerti bahwa dia adalah barisan Allah. Jadi kita belajar dari Daud bahwa dia punya jati diri yang benar berdasarkan Tuhan ya. Nah, contoh kedua yang kita bisa pelajarin juga adalah kalau ada yang bisa tahu menebak ini tokoh apa? Ada babi, ada kandang, ada anak. Nah, yang betul. Semua juga pasti udah tahu ya ceritanya ya, udah paling sering dengar ya. Jadi bayangin ini tuh seorang anak kaya ya. Anak yang ini tuh anak yang kaya. Dia tuh papahnya tuh kaya gitu. Tapi dia minta warisan dari papanya terus dia pergi. Dan apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia hartanya habis dan dia akhirnya mencari pekerjaan dan mencari pekerjaannya menjaga kawanan babi dan dia kelaparan, saking kelaparannya dia bahkan hampir mau makan makanan babi. Padahal siapa dia sebenarnya? Padahal dia sebenarnya adalah anak orang kaya. Kebayang nggak kalau kita hidup zaman sekarang nih kayak
anak orang kaya gitu. Siapalah kalau Murat kamu kita tahu gitu ya. Bayangin anak seorang kaya itu dia makan makanan babi. Gitu. Kayak nggak bisa kebayangkan bahwa dia tuh anak orang kaya tapi makan makanan babi. Kenapa bisa seperti itu? Kita buka di Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Oke, kita baca sama-sama Lukas 15 ayat 17 sampai 19. 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Oke. Nah, di sini kita lihat dari perkataannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana seseorang memandang dirinya melalui bagaimana dia mengatakan dirinya siapa gitu ya, melalui perkataan dirinya. Ya, dan di sini kalau kita lihat gitu ya, dia juga melihat orang lain itu dari hartanya gitu. Dia bilang di ayat 17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Jadi dia melihat orang lain itu berdasarkan mungkin kekayaan, harta gitu ya, dan akhirnya itulah kenapa dia mungkin awal mulanya dia menginginkan harta ayahnya gitu. Kenapa? Karena mungkin dia menganggap dirinya tuh atau gambaran seseorang itu berdasarkan harta gitu. Dia melihat kalau dirinya harus punya banyak uang. Makanya makanya kita tahu kan dia meminta harta bapaknya dan dia membuang-buang uangnya, dan ya ternyata harta itu dia baru sadar gitu bahwa ternyata harta itu kan tidak selamanya. Dan ya udah karena dia tahu sang keadaan itu, akhirnya dia datang kepada bapak, dan kita bisa lihat juga setelah dia miskin apa gambar dirinya. Jadi kalau dia kaya kan dia menganggap dirinya orang kaya ya. Tapi setelah miskin, dia bilang di ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa, dan jadikanlah aku sebagai salah seorang bukan Bapa. Jadi di sini kita lihat bahwa gambaran diri dia itu sudah jauh dari apa yang seharusnya. Di mana gambaran diri dia sebenarnya itu seharusnya apa? Dia sebagai anak orang kaya gitu, sebagai anak seorang yang hartanya melimpah. Tapi akhir hidupnya dia menganggap dirinya, udahlah aku kerja sebagai upahan aja. Jadi sama gitu ya. Yang tadinya mungkin dia punya sebagai anak bapak, mau ngapa-ngapain tinggal minta, tapi di akhir peristiwa ini dia sudah menganggap dirinya, udahlah aku kerja aja jadi pelayan gitu di rumah. Dimana pelayan itu kan jauh berbeda ya statusnya antara anak orang kaya dengan pelayan dari orang kaya tersebut, ya jauh sekali berbeda ya. Cuman ternyata kalau kita pelajarin terus, akhirnya dia mengerti gitu siapa dirinya. Jadi akhirnya singkat cerita akhirnya dia datang pulang kepada bapaknya, dia bilang jadikan aku upahan, tapi bapaknya enggak. Bapaknya justru melihat dia sebagai tetap anak gitu ya. Meskipun dia melihat dirinya sebagai upahan, sebagai orang yang mungkin tidak berharga, sudah mengkhianati ayahnya, tapi bapaknya tetap melihat dia sebagai anak. Itulah juga gambaran kita. Mungkin kita melihat diri kita tidak berharga, mungkin kita melihat ya udahlah aku sudah melakukan dosa ini itu, tapi Tuhan tetap melihat kita sebagai anak kesayangannya dia gitu. Itulah beberapa gambar diri yang di tokoh kita yang bisa kita ambil gitu ya, bahwa gambar diri yang salah, identitas diri yang salah, jadi diri salah itu akan sangat berpengaruh. Kalau Daud hasilnya baik karena dia punya gambar diri yang baik, tapi kalau kita punya gambar diri yang tidak benar, dan itu akan membuat kita juga melakukan hal yang tidak benar, dan itu akan menentukan masa depan kita.
sekarang pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana sih caranya kita bisa menemukan atau memiliki jati diri yang benar gitu. Karena kita tahu tadi kalau kita punya jati diri yang salah, kita melakukan hal yang salah. Nah, kita coba baca di Kejadian 1 ayat 2 di sini dibuka, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kalau kita punya pertanyaan apa sih jati diri saya gitu. Nah, kita harus kembali lagi nih ke awal, kembali lagi pada kitab. Sebenarnya waktu Tuhan menciptakan kita tuh gimana sih? Apa sih tujuan? Apakah dia menciptakan kita dengan sia-sia gitu, hanya iseng, ya gitu. Oh, kita ciptain nih manusia, terus udah aja gitu. Dan mungkin kita manusia dengan asal-asalan gitu. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab, ternyata enggak. Ternyata firman Tuhan bilang, dia menciptakan kita menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan. Maksudnya gimana menurut gambarnya? Jadi, kita kan nggak pernah tahu ya Tuhan itu seperti apa sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya gitu. Karena ya kita nggak tahu Tuhan itu apakah dia punya tangan, apakah dia punya mulut, atau kita kan nggak tahu ya. Cuman di sini dia bilang kita menciptakan kita menurut gambarnya. Berarti secara nggak langsung kalau kita mau mengetahui Tuhan itu kita bisa melihat diri kita secara tidak langsung. Jadi maksudnya Tuhan itu menciptakan kita tujuannya adalah untuk supaya kita itu menceritakan atau menggambarkan diri dia gitu. Jadi kita harus tahu nih, jadi ternyata kita bisa menemukan jati diri kita, identitas diri kita yang benar itu hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena kenapa Tuhan ciptakan kita? Ya karena itu untuk menjelaskan dia gitu. Jadi oke, gimana kita tahu tentang kita gimana? Jadi kita tidak bisa dapat menemukan di luar dia gitu. Kita tidak bisa menemukan identitas diri kita selain dari pada Tuhan. Kenapa? Karena memang ya definisi kita itu adalah gambaran Tuhan gitu. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan gitu. Tidak bisa lepas dari itu. Karena begitu kita mengeluarkan Tuhan dari identitas diri kita, ya tidak terlaksana gitu apa yang menjadi awal mula dari tujuan Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya ambil tentang jati diri di dalam Tuhan. Jadi di Roma 8 ayat 14 dibilang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa artinya anak Allah? Berarti anak adalah pasti menyerupai ayahnya ya. Berarti kalau kita bilang kita adalah anak Allah, berarti kita menyerupai Allah. Dan yaitu identitas kita tuh melekat dengan Allah, tidak bisa dilepaskan. Identitas kita adalah anak Allah, berarti identitas kita jatuh di mana? Kita dalam jalan juga dibilang, tapi kamulah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia dan memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang jauh. Nah, di sini kita juga tahu gitu bahwa di sini kita digambarkan sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi tidak bisa dilepaskan gitu kita dari Tuhan. Identitas kita hanya bisa kita temukan kalau kita menggabungkan identitas kita dengan identitas Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kudus, berarti kita juga bangsa yang kudus. Kalau kita lepas dari Tuhan, berarti kita tidak mengerti bahwa kita kudus gitu. Berarti ya tidak kudus berarti kan berbuat dosa gitu. Itulah nama diri yang salah. Nah, ada juga firman Tuhan yang mengatakan di Zakaria 2 ayat 8. Di sini kita baca sama-sama aja ya.
atau buka dulu kalau belum buka, Zakaria 2 ayat 8. Kalau udah, kita baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaan telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah si matanya. Nah, sekali lagi, balik lagi nih di sini bahwa Tuhan mengambarkan kita sebagai biji matanya. Jadi tidak bisa lepas gitu. Tidak bisa lepas identitas kita dari Tuhan. Bahwa identitas kita adalah biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan itu berarti eh, matanya Tuhan gitu. Kenapa matanya Tuhan? Karena coba kalau kita ada orang lain gitu ya berusaha menyentuh mata kita atau kita sendiri aja, pasti mata kita kedip gitu kan. Kita tidak akan membiarkan bahkan debu sedikit pun bisa menyentuh mata kita. Karena kalau itu kan sakit ya. Makanya artinya biji mata Tuhan itu adalah Tuhan sangat melindungi kita gitu. Saking saking sayangnya Tuhan sama kita, kita diibaratkan biji mata Tuhan. Saking Tuhan tidak akan membiarkan bangsa-bangsa lain atau orang jahat berani menuju kita tanpa izin Tuhan. Jadi identitas kita yang benar hanya bisa ditemukan dalam Tuhan dan tidak bisa di luar Tuhan. Jadi penutup untuk firman Tuhan yang mau saya sampaikan hari ini, jati diri kita hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi kita bisa aja membuat diri kita, menganggap diri kita kaya atau apa gitu. Tapi apa sih kaya gitu? Pada akhirnya kekayaan kita pun tidak akan kita bawa di surga nanti gitu. Kita bisa mungkin bawa apa kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu di dunia kita. Tapi pada akhirnya itu semua kan tidak akan kita bawa ya. Tapi yang kita bawa adalah apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan gitu. Ya, kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Dan untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita harus tahu dulu jati diri kita adalah gambaran Tuhan, dan kita perlu mengenal Tuhan gitu untuk bisa sebagai gambaran Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Dan ini proses mengenal Tuhan ini tidak mudah pastinya, tapi ini adalah proses mungkin sedang seumur hidup. Bagaimana kita dari hari demi hari semakin mengenal Tuhan, dan begitu juga nanti gambar diri kita pun akan semakin diperbaharui dan semakin memuliakan Tuhan pada akhirnya. Jadi ujung-ujungnya adalah memuliakan Tuhan dengan cara kita mengerti siapa kita, bahwa kita adalah umat Tuhan, dan kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Dia, dan itu akan memuliakan Tuhan. Ya, mungkin segitu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu Tuhan yang sudah Tuhan boleh sampaikan pada pagi hari ini. Hamba tahu Tuhan ada banyak sekali kekurangan Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus sendiri Tuhan yang memateraikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada firman yang tabur dengan sia-sia, tapi firman Tuhan yang akan mengerjakan sendiri kehendak-Mu ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus bahwa firman-Mu adalah firman yang kuat, tangguh, dan benar-benar akan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami simpan dalam hati kami masing-masing supaya menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, kami tutup bungkus dengan firman-Mu. Dan dalam Yesus Tuhan, bersyukur, haleluya, amin.